Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Ayah bunda, semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita. Kita melanjutkan kembali kitab Ensiklopedia Pendidikan Anak atau Mausu'ah Tarbiyatul Aulad. Dan kita di bab yang terakhir, pendidikan sekolah dan pondok pesantren. Kita akan masuk di pembahasan terakhir, subtema terakhir di buku yang kita tulis, yaitu doa-doa untuk ananda. Ya, kalau kita fahami di bab sebelumnya, bahwa di antara usaha kita dalam mendidik anak adalah kita menjadikan diri kita sebagai orang yang bertakwa. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah menjaga anak kita. Nah, sekarang pertanyaan terus, bagaimana cara kita berdoa atau urgensi kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Doa seorang muslim adalah senjata yang paling ampuh untuk kebaikan anak-anaknya. Maka orang tua walaupun sudah berusaha sekuat tenaga, jangan sekali-kali bergantung kepada kekuatan diri dan kecerdasan teori. Sehingga jangan sampai kita itu bergantung kepada kekuatan diri kita. Kita itu orang pintar, kita itu ahli parenting, kemudian kita itu mungkin punya gelar, kita punya ini, semuanya itu cuma kemampuan diri. Jangan kita bergantung kepada diri sendiri, tetapi hendaknya kita setelah berusaha sekuat tenaga kita, semampu kita, setelah itu baru kita bergantung kepada Allah Ta'ala. Dan doa orang tua kepada anak termasuk salah satu doa yang mustajab. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan thalathu da'awatin mustajabatin, 3 doa yang mustajab. Tidak mungkin keliru sama sekali doa itu, yaitu tidak mungkin ditolak sama Allah Ta'ala. Yang pertama, doaul mazlum, doa orang yang tadzalimi. Kemudian yang kedua, doaul musafir, doanya orang yang sedang safar. Kemudian yang ketiga, doaul walid liwaladihi, doanya orang tua untuk anak-anaknya. Sehingga doanya orang tua kepada anak-anaknya itu merupakan doa yang mustajab. Sehingga kita jangan pernah melupakan untuk berdoa, karena doanya orang tua merupakan doa yang sangat mustajab. Sehingga banyak orang menjadi ulama mumpuni disebabkan karena doa orang tua mereka. Dan kisah seperti ini banyak sekali. Nah, kita di sini akan menyebutkan 3 kisah menjadi ulama-ulama besar karena doa orang tuanya. Yang pertama, kisah Imam Salim bin Ayyub Ar-Razi. Yang kedua, kisah Ali bin Fudail bin Iyad. Yang ketiga, kisah Iyas bin Muawiyah bin Qurrah. Nah, kita masuk satu persatu. Kisah yang pertama, kisah Imam Salim bin Ayyub Ar-Razi. Kisah ini disebutkan sama Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Siyar A'lamun Nubala. Beliau mengatakan hadatsana Salim. Salim mengabarkan kepada kami annahu kana fi sigharihi birrai, bahwa ketika ia berumur 10 tahun di kota Rai, walahu nahwan min isyri sinin, waktu itu beliau umurnya 10 tahun. Fahadara ba'du syuyukh wa huwa yulaqqan, datang banyak ulama, banyak guru, wa huwa yulaqqan, kemudian yaitu talqin, yaitu kayak kutab bahasanya kalau sama dulu itu kayak TPQ. Ketika beliau menghadiri TPQ, gurunya mentalkin, wa huwa yulaqqin, beliau gurunya itu mentalkin satu persatu membaca Quran. Faqala li, maka guruku mengatakan kepadaku, guru TPQ, taqaddam faqra, maju nak dan bacalah. Fajahatu an aqra al-Fatihata, aku berjuang sekuat tenaga untuk membaca Al-Fatihah. Falam aqdir ala dzalika lin ghilaqi lisani, tetapi aku tidak mampu untuk membaca Al-Fatihah karena lisanku pelo atau cadel. Yaitu orangnya itu kalau ngomong nggak bisa, gagap ngomongnya. Faqala, maka guruku mengatakan kepadaku, laka walidatun, nak, kamu memiliki ibu enggak? Qultu na'am, aku berkata masih ada. Qala, maka guruku mengatakan, qul laha tad'u laka ayyarzuqakallahu qira'atal Qur'an wal ilma. Sekarang kamu pulanglah wahai anakku, mintalah kepada ibumu supaya ibumu berdoa kepada Allah Ta'ala, supaya Allah memberikan kepada engkau kemampuan untuk membaca Al-Quran dan ilmu, kemudahan untuk membaca Al-Quran dan ilmu.
Akhirnya setelah itu yaitu saya pergi, qultu na'am, ya wahai Ustaz. Akhirnya faraja'tu fasa'altuha ad-du'a. Aku pergi ke rumah, pulang ke rumah dan saya minta kepada ibuku untuk mendoakan aku. Fada'at li, ibuku mendoakan aku. Tsumma inni kabartu. Maka ketika aku sudah mulai dewasa, wa dakhaltu Baghdad, aku belajar di kota Baghdad, yaitu keliling, musafir kemana-mana. Qara'tu bihal arabiyyata wal fiqha. Aku belajar bahasa Arab dan fikih. Tsumma udtu ila Rai. Kemudian setelah itu aku pulang ke Rai, yaitu pulang kampung. Fa bainama ana fil jami' uqabilu Mukhtasar al-Muzani. Ketika aku sedang ngajar di Masjid Jami', waktu itu yang saya ajarkan adalah kitab Mukhtasar al-Muzani. Wa idza syaikhu qad hadara wa sallama alaina wa huwa la ya'rifuni. Guruku yang dulu ngajar aku TPQ, dia hadir di kajian saya dan dia mengucapkan salam kepada saya, wa huwa la ya'rifuni, tetapi beliau tidak tahu saya. Kenapa? Karena biasanya anak kecil sampai dewasa itu mukanya banyak berubah drastis. Sedangkan kalau orang tua biasanya sudah tidak berubah, cuma keriput saja. Tsumma qala, kemudian beliau bertanya, yaitu sama orang-orang di situ, mata yata'allamu mithla hadza. Ini guru kita yang luar biasa ini belajarnya di mana kok menjadi orang hebat seperti ini? Faratu an aqula in kanat laka walidatun. Saya pengen sekali ngomong kepada beliau, saya ini mulai belajarnya sejak guruku mengatakan kamu punya ibu atau tidak. Faqul laha tad'u laka fastahyaitu. Kemudian guruku mengatakan mintalah doa ibumu. Tetapi saya malu untuk mengatakan itu kepada orang tersebut. Itu kalau kita perhatikan kisah ini, Imam Salim bin Ayyub Ar-Razi, walaupun beliau itu pelo atau cadel atau melesanya tertutup untuk membaca Al-Quran, tapi karena ibunya berdoa akhirnya menjadi ulama kibar. Kemudian sekarang kisah yang kedua, yaitu kisah Ali bin Fudail bin Iyad. Ali bin Fudail bin Iyad seorang yang sangat mulia. Beliau adalah orang yang paling takut hatinya. Beliau sering menangis jika mendengar ayat-ayat berkaitan masalah azab, bahkan sampai pingsan. Dan beliau juga meninggal disebabkan karena takut dengan ayat neraka. Jadi Al-Fudail bin Iyad merupakan ulama kibar, ulama besar. Imam Fudail bin Iyad, masyhur beliau. Beliau memiliki anak namanya Ali. Ali adalah anak yang sangat luar biasa, hatinya sangat lembut, sehingga kalau mendengar Al-Quran mesti menangis, bahkan terkadang sampai pingsan. Ali bin Fudail ini, sehingga bapaknya ini kalau sholat, beliau mesti melihat apakah Ali ada di situ atau tidak. Kalau Alinya ada, maka bapaknya tidak berani membaca ayat berkaitan masalah azab, karena mesti anaknya pingsan. Suatu ketika bapaknya ketika menjadi imam, beliau mengira Ali tidak ada di sholat, yaitu berjamaah. Akhirnya bapaknya membaca ayat azab, rupanya setelah itu Alinya jatuh kemudian meninggal, pingsan dan meninggal. Sehingga Ali bin Fudail bin Iyad ini sering dijuluki dengan julukan Qatilul Quran, orang yang dibunuh oleh Al-Quran. Nah, di sini saya sebutkan Sufyan Ats-Tsauri. Ini cerita-ceritanya ini disebutkan sama Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamun Nubala. Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau berkata, Ali bin Fudail, yaitu tentang Ali bin Fudail, ma ra'aitu ahadan akhwafu minal Fudail wa ibnihi. Aku tidak pernah melihat orang yang paling takut dalam hatinya kecuali Fudail bin Iyad dan putranya. Imam Abdullah bin Mubarak beliau berkata, khairun nasil Fudail bin Iyad. Manusia terbaik adalah Imam Fudail bin Iyad. Wa khairun minhu ibnuhu Ali. Dan yang lebih baik daripada beliau, daripada Fudail putranya, yaitu Ali. Kehebatan Ali ini tidak lepas dari peran bapaknya, yaitu Fudail, yang sering sekali berdoa. Apa doanya Fudail bin Iyad? Beliau sering sekali mengatakan, Allahumma inni ijtahadtu an u'addiba aliyan falam aqdir ala ta'dibihi fa'addibuhu antali. Fudail bin Iyad sering mengadu kepada Allah Ta'ala dengan mengatakan, wahai Tuhanku, aku telah berjuang sekuat tenaga untuk mengajarkan Ali. Ali itu putranya. Falam aqdir ala ta'dibihi, tapi aku tidak mampu, wahai Tuhanku. Saya sudah berjuang sekuat tenaga. Fa'adibhu antali, maka tolong wahai Tuhanku, adabkanlah putraku untukku. Karena engkau yang bisa mengadabkan anakku. Engkau yang bisa menjadikan anakku anak soleh, itu engkau. Akhirnya Allah terima, Allah kabulkan doanya Fudail bin Iyad. Setelah itu Allah yang mengadabkan Ali bin Fudail. Kemudian
Kemudian kisah yang terakhir, yang ketiga yang kita bawakan, kisah Iyas bin Muawiyah bin Qurrah. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Adabul Mufrad, dan ini sahih disebutkan oleh Syalbani. Muawiyah bin Qurrah, seorang ulama tabi'in, berkata, "Lama wulida li Iyasun," ketika aku memiliki anak, ketika anakku lahir, kemudian saya beri namanya Iyas, sehingga namanya Iyas bin Muawiyah bin Qurrah. Da'utu nafaran min ashabi Nabi SAW. Aku mengundang beberapa para sahabat Rasulullah yang masih hidup. Fat'amtuhum, aku berikan makanan kepada mereka, yaitu makanan karena bersyukur memiliki anak, tasyakuran. Fada'au, kemudian setelah itu mereka semuanya berdoa. Itu para sahabat berdoa. Fakultu, kemudian saya mengatakan kepada para sahabat yang hadir di rumah saya, innakum qad da'autum fabarakallahu lakum fi ma da'autum. Sungguh kalian telah mendoakan putra saya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kalian terhadap doa yang kalian panjatkan untuk putra saya. Wa inni in ad'u bidu'ain fa'aminu. Saya akan mendoakan khusus untuk putra saya, tolong aminkan doa saya. Yaitu beliau minta kepada para sahabat untuk mengaminkan. Qala fada'utu lahu bidu'ain katsirin fi dinihi wa aqlihi. Akhirnya saya berdoa kepada Allah untuk kebaikan anak saya dengan doa yang panjang sekali, supaya Allah Ta'ala memperbaiki agama dan akalnya. Didoakan, diaminkan oleh para sahabat. Kemudian setelah itu di Ta'liq Adabul Mufrad, Syekh Abdullah bin Sa'ad, beliau berkata ketika menceritakan kisah ini, Ibnuhu Iyas bin Muawiyah bin Qurrah thiqatun jalil. Putranya, yaitu namanya Iyas bin Muawiyah bin Qurrah, thiqatun jalil, seorang ulama terpercaya, jalil dan mulia. Karena qadhiyan al-Basrah, bahkan beliau adalah seorang hakim, seorang qadhi di Basrah. Walahu ahadits, beliau memiliki banyak hadis. Wa kana faqihan aqilan fatinan nabilan. Beliau adalah seorang ahli fikih, orang yang cerdas, orang yang berakal, orang yang mulia. Walahu siratun hafiratun fi kutubi tarajim. Bahkan beliau memiliki sejarah yang sangat indah, disebutkan di banyak kitab-kitab terjemahan kitab sejarah. La'alla hadza min barakatid du'a lil abna bis shalahi wal barakah. Beliau mengatakan mungkin beliau menjadi seperti ini karena barokah doa yang dipanjatkan oleh orang tua kepada anak-anaknya, bis shalahi wal barakah, dengan kebaikan dan barokah. Wa kana min hadi nabiyina sallallahu alaihi wasallam ad-du'a bil barakah, dan di antara petunjuknya Rasulullah adalah berdoa untuk mendapatkan barokah. Falyahrisul muslimu minad du'a'i bil barakati li nafsihi wa li ahlihi wa dzurriyyatihi wa mamalak. Maka setelah itu beliau mengatakan, maka hendaknya setiap orang muslim semangat untuk berdoa minta barokah untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, anak-anaknya, dan apa-apa yang dia miliki. Nah, jadi intinya doa ini luar biasa. Kita jangan pernah melupakan doa untuk anak kita. Nah, sekarang pertanyaan di sini, terus doa-doa itu apa yang terbaik? Nah, di sini saya akan menyebutkan 5 doa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Karena memang sebaik-baik doa adalah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Apa doa-doa yang terbaik untuk anak kita dalam Al-Quran? Maka saya sebutkan ada 5. Doa yang pertama adalah doa Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang sejati. Insya Allah masyhur doa ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami dari istri kami dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata kami. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, doa Nabi Ibrahim. Dan doa Nabi Ibrahim banyak sekali dalam Al-Quran. Bahkan Nabi yang terbanyak doanya Allah sebutkan di Al-Quran itu Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala menyebutkan doa Nabi Ibrahim banyak sekali. Contohnya misalkan doa beliau dalam surat Shofat ayat ke-10, Rabbi habli minas sholihin. Tuhanku, anugerahkan kepadaku anak-anak yang soleh. Kemudian kedua, Nabi Ibrahim berdoa dalam surat Ibrahim ayat ke-40, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Tuhanku, jadikan aku orang yang terus menegakkan sholat, demikian juga keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, Tuhanku terimalah doa kami ini. Kemudian ketiga, Nabi Ibrahim berdoa dalam surah Al-Baqarah ayat 124, wa idzibtala Ibrahimu rabbuhu bikalimatin fa'atammahun.
Ingat ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan banyak ujian dan Nabi Ibrahim menyelesaikan. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah mengatakan, wahai Ibrahim, aku akan menjadikan engkau sebagai imam bagi manusia. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati. Wahai Tuhanku, jadikan juga imam bagi manusia anak-anak keturunanku. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Allah terima, Allah kabulkan, sehingga semua nabi adalah keturunan Nabi Ibrahim. Sehingga beliau dijuluki dengan julukan Abul Anbiya, bapaknya nabi dan rasul. Tetapi janjiku ini tidak akan aku berikan kepada orang yang zalim dari keturunan engkau. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, di surat Al-Baqarah ayat 128, Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tuhan kami, jadikan kami berdua, aku dan putraku, yaitu Nabi Ismail, muslimaini, dua orang yang tunduk patuh kepada engkau, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka, dan dari semua keturunanku nanti semuanya adalah umat-umat yang tunduk patuh kepada engkau, wahai Tuhanku. Kemudian kelima, Nabi Ibrahim berdoa di surat Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharrami Rabbana liyuqimus shalah. Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menaruh keluargaku, anak keturunanku di sebuah lembah yang tidak memiliki tanaman, di samping rumah engkau yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah. Tuhanku, jadikan mereka senantiasa menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan mereka, hati manusia semuanya condong untuk mengunjungi keluarga saya yang ada di Mekah. Warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Berikan kepada mereka rezeki-rezeki dari buah-buahan, semoga mereka bersyukur. Kemudian yang ketiga, doa yang ketiga, yaitu doanya Nabi Zakaria. Yang pertama, beliau ada dua doa. Yang pertama di surat Maryam ayat 5-6, hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria berdoa, wahai Tuhanku, berikan kepada aku anak keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, karena engkau terus mendengar doa seorang hamba. Yang kedua, dalam surat Maryam, Allah Ta'ala berfirman, fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Yaitu di surat Ali Imran dan surat Maryam. Fahabli min ladunka waliya, berikan kepadaku dari engkau anak keturunan yang mewarisi aku, wahai Tuhanku. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, dia akan mewarisi aku dan mewarisi keluarganya Nabi Yaqub. Waj'alhu rabbi radiyya, jadikan anak itu sebagai orang yang kau ridhai, wahai Tuhanku. Kemudian keempat, doanya ibunya Maryam, istrinya Imran. Di surat Al-Imran ayat 36, Allah Ta'ala berfirman, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku memohon perlindungan kepada engkau wahai Tuhanku, untuk melindungi anakku dan keturunannya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Kemudian terakhir, yaitu doanya orang-orang yang beriman. Di surat Al-Ahqaf ayat 15, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi auzi'ni, Tuhanku, bantu aku, an ashkura ni'mataka, untuk aku bisa bersyukur kepada karunia yang kau berikan, allati an'amta alayya, yang kau anugerahkan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala shalihan tardah, dan untuk beramal soleh yang kau ridhai, wa aslih li fi dzurriyyati, dan tolong perbaiki anak keturunanku. Inni tubtu ilaika, aku taubat kepada engkau, wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang yang muslim. Ini doa-doa yang bagus, Allah telah sebutkan di Al-Quran. Kalau memang Anda tidak hafal, yang terbaik seperti apa doa yang terbaik? Doa yang terbaik adalah doa dengan bahasa Indonesia, kalau memang Anda tidak menghafal bahasa Arab. Apa sih doa yang terbaik itu? Doa yang terbaik adalah doa yang kita bisa berkeluh kesah kepada Allah Ta'ala. Nah itu kalau kita perhatikan, hampir semua ini keluh kesah, yaitu kebanyakan di sini keluh kesah. Nabi Zakaria keluh kesah sama Allah Ta'ala. Bahkan Allah telah sebutkan dalam surat Ali Imran dan Maryam, Nabi Zakaria menyebutkan, sudah tua renta, rambutnya sudah berubah, tulangnya sudah bergetar, tapi aku tidak putus asa untuk minta kepada engkau, wahai Tuhanku, tolong berikan aku anak yang bisa mewarisi aku. Nah, jadi seperti Nabi Ibrahim juga keluh kesah sama Allah Ta'ala. Nah itu kalau Anda tidak menghafal doa-doa seperti ini, maka yang terbaik doa pakai bahasa Indonesia, di mana Anda bisa berkeluh kesah kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.